Jakarta, kota metropolitan impian semua orang. Tempat mereka yang kuat, mampu bertahan, berjuang, mewujudkan mimpi dan keyakinan. Sementara yang lemah menjadi pecundang dan akhirnya terbuang. Hidup di Jakarta tidak semata membutuhkan kekuatan mental, tetapi juga intelektual dan manajerial. Sehingga siapapun dia akan bernilai jual. Dua-dua kan? Surya, salah seorang gadis yang terlahir dari keluarga petani di Desa Amanjaya, Huai Madang, Oku Timur, Sumatera Selatan, membuktikan bahwa dirinya mampu menaklukkan Jakarta. Akhirnya ada prognosa inilah yang Penaklukan yang tidak mudah. Tidak semua orang langsung bisa menerima kehadirannya. Apalagi untuk mempercayai kemampuannya dalam bekerja. Properti, aset, dan investasi di departemen kita, di mana paparan ini sudah saya sampaikan di undangan bahwa presentasi ini akan saya gunakan untuk laporan bahan triwulan. Kami mohon kepada Mbak Surya untuk mempresentasikan seperti apa proses bisnis yang ada di properti, aset, dan investasi di departemen kita. Kepada Mbak Surya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Yabani yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan coba untuk mempresentasikan proses Surya, perempuan istimewa. Gadis 35 tahun ini telah membuktikan keterbatasan fisik bukan halangan untuk meraih mimpi. Keuletan dan kegigihan dalam memperjuangkan hidup telah mengantarkannya menjadi bagian dari sebuah BUMN terkemuka di Indonesia. Bagaimana siap Semangat ya semua ya. Mari kita plus buat Mbak Surya. Tentu saja saya harus membuktikan ke orang-orang bahwa pandangan tentang disabilitas yang selama ini terkesan dalam tanda kutip dia lemah, dia tidak bisa digunakan oleh orang gitu, dia tidak berguna. Itu saya harus membuktikan bahwa saya bisa gitu. Saya yakin Allah menciptakan segala sesuatu ada penyeimbangnya. Saya sangat yakin itu. Dan berbekal dengan keyakinan itu, saya terus berjuang. Ya kita ngapain dulu?
Mbak Diana, Mas Andika, boleh gabung nggak? Boleh ini dok. Udah selesai rapatnya. Alhamdulillah. Gimana? Ya. Kehadiran gadis yang hobi membaca dan menulis sejak kecil di perusahaan berskala nasional ini disambut hangat oleh rekan kerjanya. Kita minum kopi dulu ya? Ya lah. Mereka tidak melihat sosok Surya sebagai seorang penyandang disabilitas. Nanti sore mau kemana mbak? Hari ini Iya. kemana lagi? Pulang lah gitu, kemana lagi? Kalau Mbak Surya kosnya di mana Mbak? Di Condet, Mas. Iya, naik ojol. Tadinya 14.000, jadi 15.000, naik 1.000 dong. Gitu. Difabel itu sebenarnya tidak menjadi penghalang untuk seseorang bisa berkontribusi di perusahaan skala nasional dengan impact yang sama-sama membanggakan dengan teman-teman yang memang memiliki kondisi tubuh yang normal. Artinya kalau di dalam bentuk pengembangan kompetensinya kita perlakukan sama. Karena dalam hal ini Mbak Surya yang memang hadir ada di Wika Realty punya kompetensi yang sama dengan teman-teman yang lain. Sejauh ini Mbak Surya menjadi salah satu resources yang kuat, yang powerful, yang memang berdaya saing yang muncul di lingkungan Wika Realty. Jadi Mbak Surya sendiri menimbulkan rasa percaya diri pada teman-teman yang bahkan memiliki kondisi normal untuk punya daya juang, daya tahan bekerja sama dengan kondisi Mbak Surya yang memiliki keterbatasan. Surya memutuskan merantau ke Jakarta pada akhir tahun 2007. Kerasnya ibu kota tak menyurutkan langkah. Tiap jengkal jalan ia susuri demi mewujudkan cita-cita. Sadar akan pendidikan dan ekonomi yang terbatas, berbekal ijazah D1 komputer. Ia pun menempuh berbagai upaya. Sejumlah lembaga pendidikan ia masuki, mulai dari pondok pesantren sampai lembaga ilmu pengetahuan Islam dan Arab, untuk mendapatkan peluang bekerja di ibu kota. Perjalanannya meraih sukses tidak semulus yang direncanakan. Sering sakit-sakitan selama menimba ilmu,
menghalanginya untuk mendapatkan sertifikat pendidikan tinggi. Suriah bergeming, ia tetap meyakini hati nuraninya bahwa Jakarta memberikan banyak harapan baginya. Ya betul, Jakarta memang keras. Jakarta memang begitu sulit untuk menjalani kehidupan di kota yang besar ini. Tapi di Jakarta juga merupakan pusat dari semua kegiatan, aktivitas, itu semua ada di Jakarta. Takdir Allah memperjalankan saya ke sini. Pasti ada hikmah dan ada tujuan kenapa Allah memperjalankan saya ke sini. Dan yang saya dapatkan ternyata Allah pengen mendidik saya gitu. Di kota yang keras seperti ini, tentu saya akan menjadi keras juga gitu. Perjuangannya akan menjadi lebih keras. Di tengah ratusan orang, begitu saya jalan di jalan Jakarta dengan kemacetan yang luar biasa, di situ saya berpikir, sekian banyak orang, mereka juga berjuang untuk hidup. Dan di situ juga saya berjuang. Kok Mbak Dini, yang RT-nya perempuan tuh loh, yang RT tapi perempuan, jadi ketua RT. Oh, Mbak Ari. Nah, masih. Dalam pergulatannya untuk mendapatkan kehidupan yang layak di Jakarta, Suriah masih memikirkan kepentingan kaumnya sesama difabel. Dengan aktif dalam berbagai organisasi penyandang disabilitas, PPID, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, yang memperjuangkan kepentingan difabel agar terhindar dari diskriminasi. Itu kan rencananya dulu terakhir kabar-kabaran kan katanya mau pulang kan? Iya, pulang. Terus kerja, terus saya pelatihan. Di PPUA, Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas, sebuah organisasi yang memperjuangkan kaum difabel tidak menjadi objek pemilu, sekaligus memperjuangkan hak yang sama mendapatkan kesempatan dalam dunia kerja. Kita banyak bergerak, berjuang untuk teman-teman disabilitas itu loh. Ternyata tuh nggak cuma 1-2 gitu loh Pak. Banyak ininya, jalurnya itu sendiri-sendiri ada gitu loh. Suriah turut membidani lahirnya Undang-Undang Nomor 8 menjamin kesamaan kesempatan dengan menyediakan akses kepada penyandang disabilitas. Banyak kejadian loh, makanya kita harus tetap kita kawal walaupun payung hukumnya. Iya, Mbak Surya ini sangat jujur loh, tekun dan perlu perjuangan, karena dulu Mbak Surya bersama kita, dia ikut membantu dalam perjuangan untuk mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas dalam memperjuangkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Oleh karena itu terima kasih Mbak Surya atas kerjasamanya bersama kami. Sukses buat Mbak Surya ya. Pengalaman hidup dan organisasi menjadikan Suriah dikenal dan menginspirasi banyak orang, sehingga sering diundang sebagai motivator di berbagai acara. Perjalanan hidupnya pun ia tuangkan dalam sebuah buku berjudul Batas, Mengejar Mimpi dengan Keterbatasan. Di balik ketegarannya, Suriah tetaplah manusia yang mempunyai rasa. Ketika masih ada orang yang memandangnya berbeda. Assalamualaikum. Bang. Mau beli lele, Pak? Lele? Iya.
jadi terkenang pernah suatu hari saya sedang lewat saat itu, saya diikutin oleh anak-anak kecil yang tadinya terdiri dari 1 atau 2 orang, 3 orang saat itu. Satu anak ini mengikuti saya, mereka bilang, orang kecil gitu. Orang pendek. Dari 1-2 orang anak menjadi bertambah. Terus di belakang itu, saat itu saya berpikir saya persis seperti orang gila yang diikuti oleh anak-anak kecil. Saya tahu mungkin dulu ketika ibu melahirkan saya itu pun mungkin sudah sangat tersayat hatinya ketika melihat anak yang dilahirkan, putri yang dilahirkannya ternyata berbeda dengan anak-anaknya yang lain. Saya tahu saat itu hati ibu pasti sudah tersayat. Tapi aku putrimu ibu di sini. Saya berjanji saya tidak akan pernah memperdengarkan berita-berita kesedihan kepadamu. Saya ingin beliau bangga. Saya ingin berkata kepada beliau seakan-akan saya ingin bicara kepada ibu. Agar beliau bisa berkata, aku tidak menyesal melahirkan anak ini. Aku ingin ibu bicara, aku tidak menyesal telah melahirkan anak ini. Hanya itu yang terpikirkan olehku. Untuk itulah kenapa saya berjuang sangat keras untuk mengganti penderitaan ibu. Jakarta telah mewujudkan mimpinya. Namun, kampung halaman tetap tak terlupakan. Masa kecil bersama keluarga penuh cinta kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Terus fasilitasmu gimana? Fasilitas kantor apa? Ya, tempat untuk ngekos apa? Ada Ngekos. kontrakan sendiri Kalau gitu? tempat tinggal kos. Suriah anak ke-9 dari 10 bersaudara. Meskipun terlahir berbeda, saudara-saudaranya memberikan dukungan sepenuhnya kepada Suriah untuk hidup layak dan mandiri. Terutama setelah kedua orang tuanya meninggal. Mending berangkat subuh. Pulangnya cepat. Iya. Iya. Masalahnya belum dibuka. Subuh kan Habis sholat berangkat. Karena Sebagai anak petani yang sukses di ibu kota, Suriah tidak ingin melupakan tanah lumpur tempat asalnya berpijak, terutama terhadap orang-orang yang berjasa kepadanya. Kalau kemarin-kemarin yo banyak tikus, kalau sekarang nggak ada sekarang. Lah pergi penyakit itu kan enggak. Seandainya anak ini tidak sekolah, tidak punya ilmu, sedangkan dia itu fisiknya kurang normal, gimana mau bekerja? Nah itu. Sedang pikir-pikir dia itu nggak ada kerjaan dia itu yang di desa itu nggak ada. Masalahnya di desa itu kerja kasar semua, apalagi di daerah Belitang ini. Ya kami alhamdulillah dengan adanya sur sekarang itu udah boleh dikatakan bisa bekerja sendiri sehingga bisa sukses lah istilah dibandingkan dengan keadaan yang dulu. Kami mengatakan sukses karena dia itu udah fisik yang tidak normal bisa kerja kayak gitu. Sekian tahun meninggalkan kampung halaman, tidak banyak yang berubah pada diri Suriah.
sendal jepit yang selalu menemani kemanapun ia melangkah, sebagaimana kesetiaannya kepada sahabat masa kecilnya. Beliau itu mungkin seorang disabilitas, tapi di keterbatasannya itu saya tidak pernah melihat bahwa Bik Surya itu adalah orang yang memiliki kekurangan. Justru beliau itu sangat-sangat luar biasa. Justru memotivasi saya dengan semangatnya. Waktu dia sekolah, sampai lulus sekolah, kerja, itu perjuangannya sangat-sangat luar biasa. Tidak hanya menjadi kebanggaan keluarga, Surya juga telah membanggakan sekolah dan kampung halamannya. Kedatangan Surya di SMA 1 Karisma mengingatkannya akan kenangan manis masa sekolah. Bertemu guru-guru yang dulu mengajar dan mensupportnya untuk meraih cita-cita, sekaligus membangkitkan semangat adik-adiknya dalam meraih cita-cita. Kita kedatangan tamu yang sangat mulia. Siapakah dia? Dia adalah salah satu alumni SMA Negeri 1 Baimadang tahun 2005. Siapa kita? SMA Karisma. Unggul, baik. Unggul, jadi kalian harus membuktikan bahwa SMA Karisma ini memang alumninya itu berunggul, gitu ya, memiliki pengetahuan yang unggul gitu, berani bersaing. Sekarang, siapa yang bercita-cita ingin jadi penulis? Sebenarnya menulis ini juga cukup menjanjikan. Kenapa? Menulis ini juga bisa buat healing kok. Gitu. Tak seorang pun mampu menebak masa depan. Begitu pula dengan seorang Surya. Terlahir berbeda tidak membuatnya berhenti mengejar mimpi. Surya meyakini kekurangan yang dimilikinya adalah ciptaan yang terbaik dari Sang Pencipta. Harapan dan doa ibunya telah terkabul. Surya mampu melampaui keterbatasannya. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Ibu, maafkan Surya, sudah lama Surya nggak kesini. Surya saat ini berjuang Ibu untuk membuktikan amanat nasihat yang dulu Ibu berikan kepada Surya. Dulu Ibu pernah bilang, minimal Surya itu harus sekolah, minimal bisa membaca dan berhitung. Tapi Surya sekarang sudah membuktikan lebih dari itu. Dan hamba mohon ya Allah, apa-apa yang beliau lakukan semoga itu menjadi pengantar ya Allah beliau untuk ditempatkan di surga-Mu ya Rabb. Ya Allah, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.